Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini sedang ada di tempat pemberhentian yang kita tidak dikasih tahu kapan berhentinya. Meninggal itu nggak harus nunggu tua, nggak mesti harus sakit, tidak harus. Tetapi yang pasti seluruh kita akan masuk ke alam transit. Pas saya masuk ke alam transit apa? Ruang transit tadi, saya pikir ya transit kita ke akhirat adalah alam barzakh. Setiap kita akan sampai nanti ke alam transit, namanya barzakh. Bagaimana prosesnya? Nah, proses ini perlu kita ceritakan. Dalam hadis sahih Imam Muslim, prosesnya hampir sama, tapi endingnya dalam proses ini sangat menentukan bagaimana orang itu hidup di dunia. Begini kata Nabi. Ini apa? Botol minum. Masih botol normal minum. Berarti. Ini botol minum. Ya, ini sekarang calon mayat. Orang beriman. Ini kepalanya, ini badannya, ini kakinya. Apa kata Rasulullah? Di dalam Sahih Imam Muslim, 70.000 malaikat turun dari langit. Hadis Sahih Imam Muslim. 70.000 malaikat turun dari langit. Wajahnya berbinar-binar, bersih, terang benderang, bercahaya. Senyum pun tersungging di setiap bibir mereka. Mereka turun serentak. Hanya dia seorang yang bisa melihat. Yang lain nggak bisa ngelihat. Dia bisa ngelihat sendirian. 70.000 cerah-cerah wajahnya turun. Ya, satu orang dari 70.000 tadi langsung duduk tepat di depannya seperti ini. Langsung duduk. Ngapain? Kedua telapak malaikat. Jadi malaikat yang keluar itu adalah malaikat mautnya. Kedua telapak tangannya diletakkan di kedua pelipis si calon mayat yang beriman ini. Ya, setelah itu dibujuk-bujuk, dirayu-rayu oleh si malaikat maut. Keluarlah, yuk keluarkan jiwa kamu, keluarkan roh kamu. Tuh lihat, kayak anak kecil dibujuk-bujuk supaya mau ikut. Tuh lihat, apa yang dikasih lihat oleh malaikat? Allah izinkan ketika itu tabir gaib antara dunia dengan surga terbuka. Dia melihat ada pemandangan surga yang maha indah. Allahu Akbar. Dia melihat istana yang maha kaya, maha mewah, maha sempurna. Tidak pernah ada mata di dunia bisa melihat istana semewah itu, seindah itu, semegah itu. Dan di gerbangnya tertulis pemilik istana ini adalah nama dia. Ingin meloncat rasanya, dia ingin pergi ke sana. Maka semerta-merta roh dan jiwa ini bergerak. Begitu lunak malaikat menuntunnya, malaikat membacakan firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang bersih, keluarlah, kembalilah engkau kepada penciptamu, bergabunglah engkau dengan kelompok hamba-hamba Allah yang saleh, kembalilah engkau menuju surga yang dijanjikan kepadamu, masukilah surga itu. Roh ini begitu lunak dibujuk, melihat sesuatu yang paling diinginkan, maka dia pun keluar. Rasa sakitnya sudah hampir-hampir tidak terasa. Melihat sesuatu yang sangat menarik. Allahu Akbar, menarik sekali. Malaikat tarik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surga dilihat terus. Dia sudah tidak tahan, ingin sampai ke surga itu. Maka dia tidak menahan diri untuk melepaskan seluruh ikatan yang ada. Mili demi mili dilepaskannya dengan sukarela. Dan dia pun keluar. Ibu tahu nggak sakitnya meninggal? Bapak tahu sakitnya meninggal, Pak? Kata Rasulullah, seperti digilas oleh bumi, mili demi mili. Digilas, sakit. Tapi orang yang menjelang meninggalnya, dia melihat pemandangan surga. Ada namanya di sana. Rasa sakit tersebut seperti hilang. Ada, tapi seperti tidak terasa. Bu, saya ingatkan sedikit kisah Nabi Yusuf dengan wanita-wanita Mesir. Yang wanita-wanita ini memotong-motong tangannya hampir nggak berasa. Ingat ya Mas ya? Bu, Yusuf datang. Wanita ini di meja sambil buah-buahan yang mereka buka. Sob, keluar kata Siti Zulaikha.
Sampai di ujung sana balik lagi ya. Siap, kata Yusuf. Kemudian Yusuf pun berjalan. Semua wanita yang menyaksikan Yusuf, pemandangan yang membuat mereka seperti terhipnotis. Faqatta'na aydiyahunna hasya lillah ma hadza min bashar in hadza illa malakun karim faqatta'na aydiyahunna. Ketika melihat Yusuf, mereka berkata, ini pasti bukan orang, ini pasti malaikat yang mulia. Mata melotot, mulut menganga, tangan terus bergerak. Yusuf bergerak, terus balik lagi. Nggak ada satupun yang rela menutup sebentar saja kelopak matanya. Laler masuk dalam mulut nggak berasa. Ya, lalu Allah berfirman, faqatta'na aydiyahunna. Mereka memotong-motong kulit tangan mereka sampai ke tulang, nggak terasa. Darah berceceran di meja. Apa yang mereka lihat? Suatu pemandangan yang amat sangat menakjubkan, membuat gila seluruh mata yang melihat. Yusuf lewat, bayangkan gantengnya Yusuf. Saya kan ganteng nih. Iya Ustaz. Iya. Benar. Masalahnya saya kalau ngelihat Mas David ini minder dan tanggung. Ya, saya ganteng sedikit, beliau ganteng banyak. Iya. Jadi kalau Nabi Yusuf nggak ada apa-apanya, ibu akan lupa dengan kami berdua. Kalau ada Nabi Yusuf di sini, ibu lupa dengan suami sendiri. Saking kuatnya hipnotis Yusuf. Taib. Yusuf lewat, baru semuanya pada menjerit. Kenapa tidak terasa sakit tadi? Kenapa tidak terasa sakit tadi? Karena ada sesuatu yang sangat menarik yang mereka lihat. Semua sakit itu jadi hilang. Kita yang akan meninggal dikasih lihat pemandangan surga. Dan nama kita di situ, masya Allah. Kebayang nggak Pak? Kebayang nggak? Saat dikeluarkan, ibu tahu, bukan cepat loh keluarnya tuh Bu. Bertahap, menit demi menit, jam demi jam. Ibu bisa merasakan kaki orang yang mau meninggal itu udah dingin duluan, sementara betisnya masih panas. Setengah jam kemudian betisnya sudah dingin, kemudian pahanya masih panas. Ternyata dia keluar perlahan-lahan. Bukan gampang Bu, bukan gampang. Setelah itu tapi walaupun begitu, malaikat maut tetap memperlakukannya secara lembut. Keluar. Akhirnya pas sampai di sini sudah tidak ada lagi kesempatan untuk tobat. Kalau rohnya sudah sampai di sini, nggak ada lagi kesempatan untuk tobat. Malam yugharghir, ini gharghar ini. Orang ketika itu sudah akan lepas. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat roh sudah lepas, tabi'atul basar, matanya terus melihat roh itu pergi. Maka seluruh orang yang meninggal dunia, bola mata yang hitamnya ini pasti ngelihatnya ke atas. Kenapa? Mengikuti roh yang tadi pergi. Goodbye my body, selamat tinggal. Dia pun melakukan perjalanan tamasya akhiratnya dimulai. Tapi ibu tahu, roh ini setelah keluar diapain dulu oleh 70.000 malaikat? Ibu tahu? Bapak tahu? Bilang cepat enggak Pak? Bapak Ibu, roh ini dengan segera diselenggarakan oleh 70.000 malaikat. Roh orang beriman ini segera diselenggarakan oleh 70.000 malaikat. Diapain yang pertama? Dimandiin dulu. Ternyata malaikat sudah membawa air khusus dari surga. Air ini memandikan roh orang yang beriman. Masya Allah. Kemudian mereka juga membawa kain lembut. Salah satu di antara kain surga dibalutkan sebagai kapannya. Roh pun dikapani ternyata. Baru dengar ini ya. Roh pun ternyata dikapani. Setelah selesai dimandikan, selesai dikapani, terus ngapain para malaikat ini? Menyolatkan roh orang yang beriman ini. Allahu Akbar. Hendaknya sigapnya orang yang hidup dari keluarga yang sudah ditinggalkan ini sesigap para malaikat. Meninggal dia langsung segera mandikan, langsung segera kapani, langsung segera sholatkan. Harusnya begitu. Ini enggak pakai nunggu keluarga dari Amerika datang 2 hari 3 hari baru dikapani. Kan kasihan ya. Terus bagaimana setelah disolatkan? Berapa orang menyolatkannya? 70.000 malaikat. Allah, dengarkanlah bagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah. Jika ada
40 saja hamba Allah yang beriman tidak pernah berbuat dosa menyolatkan jenazah seseorang hamba Allah yang lain yang meninggal dunia, dijamin yang bersangkutan tidak akan diazab di dalam kuburnya. 40 orang saja cukup. Ini berapa orang? 70.000 malaikat. Malaikat itu ada buat dosa enggak? Tidak ada. 70.000 nyolatin kita, Masya Allah. Terus 70.000 malaikat ini mulai mengarak. Diaraklah roh ini menuju ke lapisan langit dunia yang pertama. Sesampainya di lapisan langit dunia, ternyata langit dunia ini ada gerbangnya, benteng yang maha kokoh, dan gerbang yang hanya bisa dimasuki benteng itu melalui gerbang ini. Gerbang itu ditunggu oleh malaikat khusus yang perkasa-perkasa. Saat 70.000 mendekati gerbang, malaikat penjaga gerbang bertanya, tunggu dulu. Alangkah harumnya, alangkah wanginya, siapa yang kalian bawa? Roh mana? Roh siapa ini? Maka 70.000 malaikat yang ternyata nama orang beriman ini, track recordnya semasa hidup sudah ada di tangan 70.000 malaikat. Jadi mereka udah baca, ini orang ini ketika hidup begini, ketika hidup begini, ketika hidup begini. Maka malaikat ini bercerita, ini adalah roh si fulan bin fulan, fulanah binti fulanah. Dia ahli tahajud, dia sangat menjaga solat 5 waktu berjamaah, dia ahli sedekah, dia adalah ahli umrah, dia adalah ahli haji, dia adalah ahli Quran, dia sangat santun pada kedua orang tuanya, anti riba. Ini adalah diceritain yang baik-baik oleh 70.000 malaikat kepada malaikat penjaga gerbang langit dunia. Setelah mendengarkan berita itu, malaikat berkata, boleh lewat, senang betul kami dilalui oleh roh orang yang beriman seperti ini, tapi ada syaratnya, izinkan kami ikut menyolatkannya. Allahu Akbar. Izinkan kami ikut menyolatkannya. Kemudian dibukalah pintu gerbang langit dunia, masuklah 70.000 malaikat yang menggotong roh orang yang beriman ini. Lalu seluruh malaikat di lapisan langit dunia membuat soft dengan sigap dan cepat. Berapa jumlahnya? Allahu a'lam, banyaknya. Lalu disolatkanlah roh orang beriman oleh seluruh malaikat lapisan langit dunia pertama. 70.000 tadi saja sudah dahsyat, ditambah lagi lapisan langit yang pertama. Malaikat nyolatin, alangkah bahagianya orang beriman, ya. Selesai disolatkan, dibawa lagi iring-iringan menuju ke langit kedua. Diperlakukan hal yang sama oleh malaikat penjaga langit yang kedua. Terus tembus yang ketiga, yang keempat, setiap lapisan langit diperlakukan sama, disolatin terus oleh seluruh malaikat. Masya Allah. Sampai di lapisan langit ketujuh, Allah berfirman, aku telah menerima hambaku, aku telah menyaksikan dan bersaksi atas hidupnya. Kembalikanlah ia ke jasadnya untuk mengikuti sunnatullah yang telah aku tetapkan bagi setiap yang hidup. Maka roh ini pun dibawa kembali ke bumi oleh malaikat. Ibu, diharapkan ketika itu jasad orang yang beriman ini juga sudah diantarkan ke kuburan, supaya cepat dipertemukan antara roh dengan jasad kembali. Kalau keluarga ini memang beriman, pasti ada ilmu. Ini rahasia kenapa Nabi mengatakan segerakan 3 hal. Yang pertama, nikahkan wanita jika ia sudah ingin menikah dan sudah ada calon yang beriman, yang soleh, yang siap untuk menikahinya. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai ngelamar sekarang, tahun depan baru nikah. Kalau zaman Nabi itu ngelamar sekarang, ya Mas ya, insya Allah kita bisa gitu ya. Ngelamar sekarang, siapa tahu. Ini kan Mas David baru 1. Ya, cukup 1 aja Ustaz. Ya, cukup 1. Itu aja sudah perlu disyukuri, nggak pusing kok. Beliau orang baik. Saya mendengar kehidupan rumah tangga beliau ini harmonis. Amin ya Allah. Amin. Masya Allah. Baik. Jadi udah ketemu, nikahkan cepat, jangan main lama. Nanti masuk setan, menjadikan mereka sudah menganggap halal. Mulai nanti chatting-chattingan, hai sayang udah makan belum, aku cinta kamu, aku rindu kamu, pada belum halal. Nanti udah jalan-jalan malam-malam duluan, kemudian kan kita sudah dekat mau nikah, apa salahnya sih, kan begitu akhirnya, dan seterusnya. Na'udzubillah. Yang kedua, segera bayarkan utang. Kalau udah ada duit mau bayar utang, jangan tunda-tunda, segera bayarkan utang.
Yang ketiga, ini dia, kalau sudah meninggal dunia segerakan dikuburkan, jangan ditunggu lama. Supaya apa? Malaikat mengantarkan roh ini, jasad sudah menunggu di alam, di liang lahat. Yang liang lahat itu macam ini, perhatikan. Ini kuburan, ini 1 meter. Biar saya pegangin, biar saya pegangin. 1 meter kali 2 meter nih, kedalamannya juga 2 meter. Yang lahat itu yang mana? Yang sudut sini loh. Nah, ini yang lahat. Adapun kalau ini masih kuburan biasa. Yang lahat itu yang sudut sini. Ke sini jasad itu harus dimasukkan, ya kan? Nah, ketika masuk jasad, harusnya ketika roh sudah diantarkan, jasad juga sudah sampai di liang lahat. Baik, sudah Mas David. Saya tadi punya ide masukkan di sini, tapi karena hati beliau yang mulia ingin berkhidmat kepada ahli ilmu, maka kita tidak akan menutupi peluang amal soleh beliau. Masya Allah. Sampai di liang lahat, roh pun sudah standby untuk dimasukkan. Kapan roh dimasukkan? Rasulullah bersabda, ketika langkah orang yang paling terakhir meninggalkan kuburan. 7 langkah yang terakhir. Ketika 7 langkah yang terakhir, roh langsung dimasukkan, menyatu kembali dengan badan. Tapi satu saja bedanya, walaupun roh sudah masuk, badan sudah tidak bisa digerakkan. Yang jasad nggak bisa digerakkan, tapi fungsi telinga mendengar. Ibarat ini lantai 2, lantainya kayu, orang pergi itu kedengaran nggak bagi kita yang tinggal di bawah? Kedengaran, kayak gitu. Udah nggak bisa teriak, oi jangan tinggalkan aku, oi please deh, nggak ada cerita gitu lagi. Ya, sudah selesai. Setelah ditinggalin, Nabi mengatakan, ini kuburan udah dimasukkan ke liang lahat. Yang orang beriman udah dimasukkan ke liang lahat. Yang lain udah meninggalkan. Nabi mengatakan, ketika sudah meninggalkan kawasan kuburan, Nabi menghadap orang-orang beriman, menghadap kiblat. Jadi bukan di kuburan ya, bukan di depan kuburan itu langsung doakan, tapi tinggalkan dulu kawasan kuburan, barulah Nabi mengajak menghadap ke arah kiblat. Mari kita doakan saudara kalian yang baru dikuburkan tadi. Sekarang dia sedang ditanya. Ditanya. Nah, kebanyakan yang kita lihat gimana? Di situ langsung ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kan begitu kan? Belum. Tinggalkan dulu kawasan kuburannya. Ketika rohnya udah dimasukkan ke jasad, malaikat Munkar Nakir datang. Nah, yang sudah di luar, yang sudah meninggalkan komplek kuburan, langsung doa, is'alullaha limautakumut tasbit fa innahul ana yus'alu. Ini kata Rasulullah. Sekarang kata Nabi, doakan saudara kalian yang baru kalian kuburkan tadi. Saat ini dia sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Doakan agar dia tegar, agar dia kuat menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Begitu loh. Jadi ini jasad sudah di liang lahat, sudah berhadapan dengan 2 malaikat yang tidak punya hati, tak punya perasaan. Malaikat yang tidak ngerti gimana cara senyum. Matanya saja kata Rasulullah membara seperti api. Mukanya penuh dengan ketegangan, ketus. Tidak ada kasih sayang. Sebaik baru saja datang, langsung tanpa babi bu, nama kamu siapa? Nggak ada gitu. Hah, tinggalnya di mana ya? Nggak perlu oleh malaikat Munkar Nakir, nggak perlu. Nomor HP-nya berapa? Udah nggak perlu, udah nggak zamannya. Bagi malaikat Munkar Nakir, Kir, ya Kar, ada pasien baru tuh. Kan gitu. Garap Kar, siap Kir, kan gitu. Udah, langsung dideketin, langsung ditanya, siapa Tuhan kamu? Wa ma dinuk? Apa agama kamu? Wa madza taqulu an hadzal rajul? Laki-laki yang ini, kamu tahu apa tentang dia? Maksudnya Nabi Muhammad. Sungguh demi Allah, yang bisa menjawab hanyalah orang yang fakta hidupnya dulu di dunia. Kalau memang Allah yang disembahnya, maka dia menjawab dengan benar, Rabbi Allah. Nggak bisa dituliskan oleh keluarga yang hidup lalu diselipkan di sini, dikasih senter kecil itu. Ntar malaikat Munkar Nakir, ntar nggak bisa. Dia bukan main hafalan, mentang-mentang soal jawabannya udah bocor nih jawabannya.
Pertanyaannya apa, jawabannya juga udah bocor. Lalu bisa kita masukkan? Nggak bisa. Baik. Ketika ditanya wa madinuk, apa agamamu? Jika di dunia asli dia muslim, jika di dunia asli hidupnya tunduk dalam aturan Islam, maka dengan lancar dia menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Ketika ditanya, wa madza taqulu an hadzal, laki-laki ini kamu taunya apa tentang dia? Menurut kamu dia siapa? Seandainya semasa hidup memang Rasulullah idolanya, Rasulullah ikutannya, Rasulullah yang dicontohnya, diteladaninya, maka dia akan mudah menjawab Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dia adalah Muhammad, utusan Allah, Nabi dan Rasul bagi Allah. Tapi Bu, ternyata dalam Al-Quran Allah berfirman, Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah kuatkan lidah orang-orang yang beriman. Ketika dia hidup di dunia, hidupnya benar. Ketika dia mati, Allah kuatkan lidahnya untuk mampu menjawab. Jadi yang mampu menjawab adalah orang yang hidupnya lurus di dunia, orang yang hidupnya benar di dunia, dia mampu menjawab. Tapi kalau di dunia enggak lurus, mencela, mencele, mencang, mencong sana sini, orang macam ini susah menjawab. Taib. Setelah itu, setelah terjawab 3 pertanyaan tadi, maka terdengarlah suara menggelegar dari langit. Awas ya, yang hidup di dunia enggak mendengar ini suara. Sebagaimana pertanyaan malaikat tadi, sekuat apapun suara malaikat tidak akan terdengar oleh orang yang ada di dunia, walaupun masih di pinggir kuburan, nggak akan kedengar. Taib. Karena apa nggak kedengaran? Karena ada dinding gaib, yaitu barzakh. Yang terhalangi dari barzakh adalah jin dan manusia. Taib. Setelah selesai, menggelegar suara dari langit, aku telah membenarkan hambaku dan aku mengakuinya. Sekarang tempatkan ia pada tempat yang telah aku janjikan untuknya. Suara ini terdengar oleh sang hamba, apalagi oleh Munkar dan Nakir. Lalu malaikat Munkar dan Nakir memperlihatkan sebelah kiri terbuka sebuah pintu yang menyeramkan, dan terbentanglah jalan yang mengerikan. Jelas sekali jalan itu. Pintu itu terbuka. Ibu tahu ada apa di balik pintu itu? Pemandangan neraka, api neraka, siksa neraka. Dan di situ ada satu kandang stun bin, satu sel. Tertulis di atas sel itu nama dia. Penghuni sel ini adalah umpamanya nih Zulkifli Muhammad Ali. Mulai dia gemetaran, ketakutan, walaupun dia sudah lulus menjawab tadi, ketakutan. Kenapa? Diperlihatkan tempatnya dalam neraka. Ketakutan, ingin lari. Kaum muslimin, apa kata malaikat Munkar dan Nakir? Jangan takut, tempatmu memang sudah tersedia di neraka. Satu tempat atas namamu sudah ada di dalam neraka. Sungguh, jika ketika engkau hidup di dunia hawa nafsumu yang menjadi Tuhanmu, sungguh ketika engkau hidup dulu di dunia bukan agama Islam yang engkau ikuti, demi Allah engkau akan menjadi penghuni tempat ini selama-lamanya. Tapi karena engkau ketika hidup di dunia mengalahkan nafsumu, tunduk kepada ajaran Tuhanmu, maka tempat ini disegel untukmu selama-lamanya. Masya Allah. Ditutuplah pintu neraka tadi, digulung jalan yang menuju ke sana. Lega langsung Zulkifli Muhammad Ali. Amin. Nama ibu siapa? Bu Radia. Nadia. Lega langsung Bu Nadia. Amin. Ya, hilang tadi gemeterannya, kencing dalam celana juga berhenti. Langsung sekali dia bersyukur, alhamdulillah, udah ketutup. Lalu lihat ke sebelah kanan, kata malaikat Munkar Nakir. Maka orang beriman ini melihat ke sebelah kanan.
Dibukakan satu pemandangan, terbentang jalanan indah, lapang. Ternyata apa yang ada di balik pintu yang terbuka sebelah kanan itu, apa yang dia lihat tadi sebelum nyawanya dicabut. Rumahnya, istananya, dan maha mewah, maha megah yang ada di dalam surga. Masya Allah. Segera semerta-merta dia ingin berdiri, ingin menuju ke sana. Ditahan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mau kemana boy? Itu tempat saya mau menghuni tempat itu. Sabar, penjenengan itu pasti akan masuk sana. Tapi mbok ya sabar, tunggu kiamat ya. Sementara ente di tempat transit dulu. Nyok ke atas, dituntun ke atas. Kemana? Sebelum ente masuk ke situ, di tamannya dulu ente. Hai Zulkifli Muhammad Ali, di tamannya dulu. Taman surga. Makanya kata Nabi, al-qabru raudatun min riyadil jannah. Kuburan itu untuk orang yang beriman adalah satu taman di antara taman-taman surga. Ente pasti masuk ke dalam surga, ente pasti masuk. Tapi nanti ya harus ada kiamat dulu. Kemudian ibu-ibu, apa orang yang beriman ini langsung berdoa dia, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, pacopeklah kiamat kau terjadi. Artinya karena nggak sabar, sebab baru boleh masuk setelah dia minta percepatlah kiamat, percepatlah kiamat, percepatlah kiamat. Kemudian roh ini pun diantarkan ke a'la illiyin, tempat yang tertinggi, menembus lapisan langit yang 7. Diletakkan di mana? Di salah satu taman surga. Dan sejak dia diantarkan ke sana, dipelorotin dari dirinya rasa sedih. Rasa sedih dicabut, duka dicabut, nestapa dicabut. Alhamdulillah. Duduk sama orang baik, orang soleh tuh kayak gitu. Sensitifnya, Masya Allah. Barakallah fiik. Ini baru di dunia, belum lagi di surga. Di surga diundangnya saya makan siang nanti. Masya Allah. Amin ya Rabb. Bismillah. Ini suara sudah suara sisa, suara sakarat, suara sisa. Suara sisa. Bapak Ibu, ngapain di taman surga? Ibu tahu ngapain roh orang yang beriman dalam taman surga? Ibu tahu? Ibu tahu? Yatamatta'una wa ya'kuluna wa yashrabun wa hum yurzaqun. Mereka bersenang-senang, mereka makan, mereka minum, dan mereka dalam keadaan bermain-main. Sedih udah nggak ada. Ibu nanti ingat nggak dengan suami yang tinggal di dunia? Tidak akan, Bu. Secinta apapun ibu di dunia dulu dengan suami, ibu tidak akan ingat dengan suami kecuali bila ingatan itu menambah kegembiraan ibu. Tapi kalau ingatan itu akan menambah pilu dan sedih, sementara pilu dan sedih Allah cabut, maka itu tidak akan diingatkan buat ibu. Ibu sayang sama anak, ibu ingat gak sama anak? Ada, ingat, ada. Sama suami ingat gak? Ada, ingat. Tetapi tidak akan ada yang membuat ibu sedih, karena ibu sudah begitu dimanjakan di alam barzakh. Ibu dimanjakan, dibuat senang oleh Allah. Bu, lalu ternyata ada keluarga ibu atau tetangga ibu nyusul, ninggal, nyusul, naik ke a'la illiyin, malaul a'la. Ibu tahu nggak? Pas dia menyusul, ibu langsung menyongsong dia dan ibu peluk dia. Wahai keluargaku, wahai bibiku, wahai ponakanku, alhamdulillah kamu selamat, kamu ada di tempat yang baik. Karena yang selamat dari alam barzakh tidak diletakkan di bawah, menandakan dia selamat di alam, di padang mahsyar, menandakan dia selamat nanti pasti masuk surga. Dipeluk erat-erat, alhamdulillah. Kalau anak kita yang nyusul, alhamdulillah nak, kamu selamat, hari ini kamu gembiralah nak, bahagialah, kita akan masuk surga nanti nak. Iya ma, alhamdulillah ya ma, mama sudah mendidik ananda dengan sebaik-baik didikan, alhamdulillah. Ini keluarga berpeluk-pelukan. Atau tetangga yang nyusul,
Masya Allah, onde mande lai selamek juo kau mah. Yang gitu. Nggak apa-apa ya Mas ya. Nggak apa-apa. Masalahnya begini, Agim kalau dia ceramah pasti bahasa-bahasa Sundanya dibawa-bawa kan. Iya. Kalau ada ustaz-ustaz dari Jawa kayak Ustaz Umar Mita, kalau dia ceramah tuh bahasa-bahasa Jawanya dibawa-bawa. Lah giliran saya orang Padang, kalau saya ngomong kayak gini nih harus dibawa 1-2 bahasa Padang promosi. Baik, Bu. Setelah berpelukan bertanya, gimana kabar, pokoknya di tetangga ibu yang meninggal, lalu nyusul ibu ada di tempat yang tinggi, ibu akan tanya, gimana kabar suami saya? Oh, suami kamu setelah kamu meninggal 2 minggu kemudian dia nikah lagi. Ibu sedih nggak? Pasti tidak. Dengan siapa? Dengan siapa? Ibu gitu, dengan siapa? Dengan janda teman kamu si fulana. Oh ya alhamdulillah dia itu kan wanita solehah, baguslah kalau gitu. Ibu nggak akan sedih, Bu. Atau dia nikah sama selingkuhannya, pokoknya begitu kan, ibu juga nggak akan sedih. Kenapa tidak akan sedih? Karena sedih itu sudah dicabut. Oh gitu ya, iya. Ya udah nanti dia sendiri akan merasain gimana rasanya nikah sama seorang wanita yang suka ganggu suami orang, nggak begitu kan? Baik ibu. Kalau ibu tanya sama tetangga, anak saya yang nomor 2 gimana? Yang nomor 2, anak kamu sudah meninggal sebulan yang lalu. Kenapa? Kok dia nggak saya temukan ada di sini? Berarti dia letaknya di mana, Bu? Nah, kalau seandainya saat itu ibu ingin bersedih, paling-paling ibu sedih karena dia termasuk anak yang celaka, bukan sedih yang membuat ibu larut. Ibu paling-paling ngomong begini, tulah. Gitu, bukan sedih membuat remuk, bukan. Tulah, dulu sudah saya suruh dia pakai jilbab, dulu sudah saya suruh dia sholat 5 waktu, ngelawan, ya sekarang rasainlah. Paling-paling ibu ngomong gitu nanti. Nggak ada sedih loh, Bu. Dijamin nggak sedih, nggak percaya, lihat aja nanti. Ya, ya Pak. Jadi informasi orang yang hidup ibu dengar dari mana? Kita dengar nanti dari siapa? Dari orang-orang yang nyusul kita, dari situ kita dengar. Baik, setelah itu ibu nanti di alam barzakh, kerjaan ibu tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi zikir. Kerjaan ibu cuma satu saja, bersenang-senang, 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 main-main, main-main. Ibu nggak akan ada ngantuk, ibu tidak akan ada ngantuk, tidak akan ada capek. Ngantuk, capek sama sekali nggak ada. Subhanallah, ibu ngobrol nostalgia dengan kawan-kawan yang sama-sama senasib beruntung di Raudhah min Riyadil Jannah. Itu kisah yang baik. Semoga ibu ada di antara kisah itu nanti. Amin, amin, amin. ya Allah. Semoga saya, Mas David termasuk yang ada dalam kisah itu nanti. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saat itu ibu ngeliat foto-foto lama ibu. Ya, itu kisahnya.